Jalur kereta api utara di Pagaden, Subang, Jawa Barat mulai dibuka dan dilintasi usai perbaikan dan proses normalisasi. Namun hanya satu jalur yang bisa digunakan dengan kecepatan 10 km per jam. Upaya perbaikan dan proses normalisasi jalur terus dilakukan petugas PT KAI pasca anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek di sekitar stasiun Pegadaian Baru, Subang. Perbaikan diantaranya penggantian bantaran rel, normalisasi persinyalan, dan pemadatan jalur. Perbaikan mengerahkan kereta perawatan jalan rel atau KPJR. Usai perbaikan, satu jalur dibuka dan dilintasi kereta api. Namun, kereta hanya bisa melintas dengan kecepatan 10 km per jam saat melalui area kecelakaan. Perjalanan KA pertama ini sekitar 10 km per jam, ya, karena kecepatannya sangat dibatasi untuk menyesuaikan dengan kondisi jalur yang baru diperbaiki. Setelah 7 jam lebih, petugas telah mengevakuasi gerbong kereta api Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Subang, Jawa Barat. PT KAI menurunkan 2 kren yang beroperasi sejak Sabtu dini hari. Usai dievakuasi, kelima gerbong kereta dibawa ke bengkel di Manggarai, Jakarta untuk perbaikan. Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya, Jakarta anjlok di sekitar stasiun Pegadaian Baru, Subang, Jumat sore. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemeriksa tempat perakitan ponsel ilegal digerebek oleh polisi di Ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di Ruko 3 lantai di perumahan Green Court, Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi, ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas, ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Kebakaran melanda gudang milik Dinas Sumber Daya Air di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang tersebut. Api berkobar menghanguskan gudang milik Dinas Sumber Daya Air atau SDA di Jalan Au, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran membuat panik para pekerja dan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Beruntung, kobaran api tidak menyambar ke bangunan lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian, setelah 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Penanganan awal dia informasi dari listrik, korsleting listrik. Mereka memadamkan tapi tidak bisa karena api sudah membesar. Yang terbakar ini informasi gudang. Kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian Polsek Pasar Minggu. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kebakaran meludeskan sebuah kios laundry di Jalan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu sore. Penyebab kebakaran diduga akibat ledakan gas pada mesin cuci. Bapak, kebakaran Pak, Pisangan Baru. Kios laundry yang berada di Jalan Pisangan Timur 1, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ini ludes terbakar Sabtu sore. Api dari bagian ruang mencuci pakaian membesar serta terjadinya kebocoran gas yang digunakan salah satu mesin pencuci pakaian.
8 unit mobil pemadam dengan 40 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api yang berada di pemukiman warga. Kurang dari 30 menit, petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor hutan kayu mampu memadamkan kobaran api. Peristiwa awalnya itu gasnya nih bocor. Bos kita namanya Pak Mori, dia itu bawa langsung buru-buru kan ke kamar mandi tuh gasnya, soalnya nggak sempet mikir itu langsung meledak. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang oknum anggota LSM di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh polisi usai membawa kabur siswi SMA ke sebuah hotel. Sebelumnya keluarga korban panik lantaran anaknya hilang tanpa kabar selama beberapa hari. Tim Jatantras Polrestabes Makassar menangkap seorang pria berinisial MRA yang berprofesi sebagai oknum anggota LSM di Kota Makassar usai membawa kabur seorang siswi SMA di Kota Makassar. Penangkapan dilatar belakangi usai laporan polisi dari orang tua korban yang khawatir setelah anaknya tak kunjung pulang hingga tidak ada kabar. Terduga pelaku yang ditangkap polisi di Makassar mengaku telah membawa kabur hingga menyembunyikan siswi SMA berinisial NY 15 tahun di salah satu kamar hotel bertempat di Panakukang. Terduga pelaku mengenali korban pertama kali usai merupakan teman dari anak kandungnya sendiri di sekolah. Hasil pemeriksaan kepolisian, modus pelaku dengan berbagai macam upaya bujuk rayu diduga terduga pelaku memiliki niatan aksi bejat terhadap korbannya. Perempuan anak di bawah umur. Untuk kronologis kejadian dan laporannya kapan? Jadi berawal, jadi terduga pelaku ini, terduga pelaku bersama korban ini berteman satu sekolah. Terduga pelaku kini telah diamankan di Polrestabes Makassar, kasusnya telah naik tahap penyidikan. Sementara sang anak telah dikembalikan ke keluarga dan mendapat pendampingan dari tim trauma healing. Dari Makassar, Syahrul Adjeksya, Anius melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamankan karyawan minimarket usai kepergok mencuri di sebuah minimarket di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengambil dan menyimpan coklat serta susu. Pencurian di minimarket di Jalan Panaikang, Kota Makassar, seorang pria diamankan oleh polisi setelah kepergok karyawan minimarket. Pria ini masuk ke minimarket dan mencuri beberapa barang. Namun karyawan minimarket curiga dan memergoki pelaku sedang mengambil coklat serta susu 1 liter dan hendak meninggalkan minimarket tanpa membayar. Pelaku memasukkan barang yang dicuri ke dalam pakaian. Pelaku dan barang curian serta sepeda motor dibawa ke Mapolsek Panakukang. Hasilnya kami selanjutnya menuju TKP dan berhasil mengamankan seorang terduga pencurian di minimarket beserta barang bukti 1 coklat dan 1 liter minuman yang diselipkan di salah satu belakang bajunya. Pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 5 pencuri motor di Pamekasan, Jawa Timur melakukan aksinya dari menyasar rumah hingga penggelapan. Salah satu motor yang dicuri motor berplat merah. Lima pelaku pencurian sepeda motor ini diamankan polisi Polres Pamekasan. Pelaku melakukan aksinya dengan menyasar rumah warga hingga penggelapan. Satu pelaku ditembak kakinya karena saat ditangkap berupaya kabur. Barang bukti yang disita, 5 unit sepeda motor, salah satunya kendaraan dinas milik Pemkab Pamekasan beserta surat-surat kepemilikannya. Motor plat pemerintah yang dicuri merupakan milik Dinas Pertanian. Sepeda motor plat merah tersebut yang merupakan milik dari sepupunya. Itu punya dinas apa, Pak? Dinas Pertanian. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews